Hai sahabat Ganggar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Bang YouTube channel, sebuah channel yang membahas seputar konten. Bagi kalian yang baru mau membuka sebuah usaha konter pulsa, khususnya kalian itu harus tahu kalau menjalankan sebuah bisnis konter pulsa itu kalian akan mengalami 3 fase. Nah, 3 fase ini apa aja? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai selesai. Oke? Ya, langsung saja kita bahas ya. Tadi apa sih 3 fase itu? Nah, fase yang pertama itu kalian akan mengalaminya saat kalian itu membuka sebuah usaha konter ini di antara 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, apa yang terjadi di fase ini? Nah, di fase ini biasanya kebanyakan menurut pengalaman saya itu kalian akan mengalami yang namanya mungkin rasa apa ya, bosan nunggu pelanggan, terus kadang lama banget nih kok nggak ada yang beli kayak gitu. Terus misalkan kadang juga kalau yang pemula banget malu sama tetangga gitu ya. Kalau yang saya alamin, kalau misalkan kalian gimana bagi yang udah buka, coba isi di kolom komen boleh banget ya. Itu fase pertama. Nah, di fase pertama juga kadang masih bingung mau stok yang mana gitu ya. Misalkan kuota atau paket datanya yang kalian itu harusnya di situ paling banyak itu yang makainya eksis, malah kalian stok paling banyaknya Telkomsel. Gak apa-apa, itu wajar karena kalian masih meraba-raba kira-kira pasar marketnya di daerah kamu itu kan yang paling banyak kalian belum tahu. Nah, itu yang terjadi di fase pertama seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut ke fase yang kedua. Oke, namun bagi kalian yang belum subscribe dulu ya biar afdol. Oke, fase yang kedua itu terjadi kapan Bang? Nah, fase kedua itu menurut saya itu terjadi ketika kalian udah bisa melampauinya di bulan keempat sampai bulan keenam. Nah, kalau kalian udah aman di fase pertama, itu insya Allah masih bisa berjalan ke fase kedua. Nah, di fase kedua ini apa yang terjadi? Nah, di fase kedua ini harusnya kalian sudah bisa mengetahui pasar kalian. Kalian udah sedikit demi sedikit itu udah punya pelanggan, itu pasti. Dan lebih enak sih kalau misalkan nunggu. Kalau misalkan di fase pertama kan kalian mungkin bete banget karena konter kalian mungkin belum dikenal. Tapi kalau udah di fase kedua udah ada sih yang kenal konter kalian dan kemungkinan udah ada yang pernah beli konter kalian. Tinggal harganya gimana dan pelayanannya. Kalau di fase pertama kalian pelayanannya oke, harganya mungkin juga kompetitif lah ya, murah, mungkin juga stoknya lumayan oke, kemungkinan sih fase kedua udah enak banget gitu. Tapi haruskah semua barang itu kalian lebih murah dari tempat lain? Sebenarnya enggak gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu kalian bisa blunder juga, nggak balik modal, diutang malah bahaya gitu ya. Oke, di fase kedua seperti itu ya, yang dirasain udah mulai enak, udah karena mulai ada pelanggan. Cuma ya nanti pelan-pelan kalau yang bener ya, itu pasti stoknya udah kalian udah tahu kira-kira yang mau stok banyak yang mana dan yang pilihan kedua itu yang mana gitu. Beda sama fase pertama seperti itu ya. Terus yang terakhir fasenya itu fase ketiga. Nah, fase ketiga gimana nih? Nah, fase ketiga itu terjadi kalau udah lebih dari 6 bulan lah ya. Mungkin kayak punya saya ini kan udah berjalan sekitar setahun nih ya, alhamdulillah ya. Apa sih yang dirasain kalau udah masuk fase ketiga? Kalau udah masuk fase ketiga itu yang dirasain ya udah nyaman, udah banyak kenal sama pelanggan kita, terus kita juga udah tahu banget kebutuhan di daerah sekitar konter kita, dan kita juga udah tahu oh mana grosiran yang lebih murah, oh mana yang kurang murah, terus aksesoris ini saya belinya di mana, pasang harganya berapa, itu udah mulai tahu. Dan kalian udah bisa main apa ya, internetnya juga pasti udah paham banget saya harus jual berapa. Misalkan kayak headset ini jual berapa, charger jual berapa, kayak gitu, itu udah mulai paham. Beda dengan fase pertama, kalian nunggunya lama banget kadang. Kalau setahu saya, di pengalaman saya, kalau misalkan di fase ketiga udah lumayan enak lah ya, sehari bisa mungkin syukur-syukur ya 30-50 transaksi, itu udah bagus sih bagi yang apalagi kalau
apa ya, persaingan di daerah kalian itu lumayan banyak juga counter yang lain, itu ya udah cukup bagus seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang pengen buka usaha counter, satu hal yang kalian harus tahu seperti yang di intro depan itu ya, kegagalan itu bisa terjadi sama siapa aja, dan kesuksesan juga bisa terjadi sama orang yang berusaha. Oke, sekian dulu dari saya, semoga info ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka sama video ini, boleh banget untuk subscribe, boleh juga like. Kalau nggak suka, boleh banget kalau kalian dislike. Thank you yang udah ngasih komentar-komentar bermanfaat untuk kemajuan channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.